Shalom, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui pimpinan Roh Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita, yang akan memimpin kita untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita bukan hanya mengerti melalui urapan ilahi, tetapi juga kita akan menjadi pelaku-pelaku firman. Judul khotbah pagi hari ini saya beri judul Si Penyesat Akan Bangkit. Nats yang kita ambil dari Matius 27 ayat 62 sampai 66. Matius 27 ayat 62 sampai 66. Saya akan bacakan. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, setelah peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib, maka hal yang ditunggu adalah kebangkitannya. Ya. Jadi setelah Yesus mati, hal yang paling penting adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tidak semua orang percaya bahwa Yesus itu bangkit. Nah, hari ini kita akan melihat siapa yang ingat dan siapa yang tidak ingat akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus setelah kematian Yesus di kayu salib. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat 63 dikatakan, dan mereka itu siapa? Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka berkata, "Tuhan, kami ingat." Jadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu ingat betul bahwa si penyesat Mesias Tuhan Yesus dianggap oleh mereka sebagai penyesat. Sewaktu hidupnya berkata, "Sesudah 3 hari aku akan bangkit." Jadi imam-imam kepala dan orang-orang Farisi itu ingat sekali akan perkataan Tuhan Yesus bahwa sesudah 3 hari aku akan bangkit. Jadi mereka percaya, mereka ingat akan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ingatnya mereka dan percayanya mereka bukan didasarkan kepada kemesiasan Tuhan Yesus Kristus. Mereka sedang takut kalau Yesus itu bisa membuktikan kemesiasannya dengan kebangkitannya dari kematiannya. Selain itu, mereka juga takut bahwa apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka dakwakan, semuanya palsu ketika Yesus membuktikan bahwa dia bangkit. Mereka menuduh, mereka mendakwa Tuhan Yesus itu bukan Mesias. Tuhan Yesus itu adalah penyesat. Untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah penyesat, maka mereka harus meyakinkan bahwa Yesus itu benar-benar mengalami kematian
dan Yesus itu tidak bangkit. Nah, saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus tidak sama seperti imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka tidak ingat sama sekali. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ingat akan kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi murid-murid Tuhan Yesus tidak ingat sama sekali akan kebangkitan Tuhan Yesus ketika Yesus mati di kayu salib. Kemana mereka? Mereka kabur, mereka lari, mereka pulang kampung. Kenapa mereka lari? Kenapa mereka kabur? Saudara-saudara, ada beberapa alasan kenapa murid-murid Yesus tidak ingat kebangkitan Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus lari, murid-murid Yesus kabur. Yang pertama, murid-murid Tuhan Yesus sedang mengalami ketakutan. Kenapa mereka takut? Kalau ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala dan orang Farisi takut kalau Tuhan Yesus Kristus membuktikan bahwa Dia Mesias. Sementara murid-murid Tuhan Yesus takut karena apa? Mereka melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana Yesus menderita di kayu salib dan kemudian mati. Penderitaan di kayu salib yang begitu hebat, inilah yang mereka takutkan. Karena mereka ingat akan perkataan Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau ikut aku, ia harus pikul salib. Murid Yesus merasa bahwa kalau mereka mau terus menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, mereka akan memikul salib sama seperti yang Tuhan Yesus pikul pada waktu Yesus mati di kayu salib. Saudara-saudara, pikul salib yang Tuhan maksudkan untuk menjadi murid-muridnya tidak sama seperti pikul saat Yesus memikul salib ketika Dia menjelang ajalnya, menjelang kematiannya. Pikul salib artinya, Bapak Ibu, matikan kedagingan kita. Matikan ikatan-ikatan dosa kita. Putus kuasa dosa itu di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Kedagingan tidak bisa dilawan dengan kedagingan. Tetapi kedagingan kita, roh yang mengikat kita selama ini, kuasa dosa yang mengikat kita selama ini, hanya diputuskan melalui penyertaan roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya Tuhan, seketika roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Kita bersatu dengan Kristus. Dia memampukan kita untuk mengatakan tidak terhadap dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Dia. Itulah pikul salib, Bapak Ibu. Meninggalkan dosa-dosa kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu tidak mengerti, sehingga mereka ketakutan, lalu lari dan kabur pulang kampung, meninggalkan Tuhan Yesus. Yang kedua, kenapa mereka tidak ingat akan kebangkitan Tuhan Yesus? Alasan yang kedua, mereka kehilangan pengharapan. Sehingga mereka tidak ingat sama sekali akan kebangkitan tersebut. Kalau mereka ingat akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, mungkin mereka saat itu tidak lari, tidak kabur, dan ada kubur Tuhan Yesus. Tetapi mereka lari. Mereka tidak ingat akan kebangkitan Tuhan Yesus karena mereka hilang pengharapan. Mereka mengharapkan Yesus itu masuk ke Yerusalem dan tampil sebagai raja orang Yahudi.
Sebagai murid-muridnya sudah barang tentu mereka akan masuk dalam kabinet Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pengharapan murid-murid Tuhan Yesus itu menyebabkan pertengkaran, persaingan di antara mereka. Siapa orang yang paling depan? Siapa orang yang akan mendapatkan jabatan yang tinggi yang akan dipilih Tuhan Yesus ketika Yesus menjadi raja orang Israel? Bapak Ibu, Yudas merasa kehilangan pengharapan ketika Tuhan Yesus berkata bahwa dia bukan akan menjadi raja orang Yahudi. Apalagi Yudas melihat akan mengetahui bahwa Yesus mati di kayu salib. Maka Yudas yang kehilangan pengharapan untuk dekat dengan Tuhan Yesus Kristus dan menerima jabatan. Kalau Tuhan Yesus menjadi raja, apalagi jabatan Yudas ini ketika menjadi murid Tuhan Yesus adalah jabatan yang penting dan cukup dekat dengan Tuhan Yesus, yaitu menjadi bendahara. Bendahara timnya Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Harapan itu sirna. Daripada tidak mendapat apa-apa, jabatan pun dia tidak akan dapat, maka diduitinlah dalam tanda kutip Tuhan Yesus. Dia berkhianat kepada Tuhan Yesus, dia menjual Tuhan Yesus untuk kepentingan dirinya sendiri. Saudara-saudara, kita mungkin sama seperti murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Tidak ingat akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Kita tidak percaya akan pengharapan yang Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Yesus berjanji akan menjemput kita sebagai mempelai wanitanya dalam perjamuan anak domba. Yesus berjanji dia ada dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Yesus berjanji dia selalu menyertai kita. Karena apa? Yesus tidak mati, dia mengalami kebangkitan. Dia ada di surga dan dia tinggal saat ini melalui Roh Kudus-Nya, tinggal di dalam kehidupan kita saat ini. Dia menolong kita, dia menyertai kita, dia menjadi raja, dia menjadi Tuhan, dan dia menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Tapi murid-murid kehilangan pengharapan tersebut. Karena apa? Mereka tidak ingat akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kenapa murid-murid tidak ingat akan kebangkitan Tuhan Yesus? Karena sesungguhnya mereka tidak percaya akan kebangkitan tersebut. Sesungguhnya mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Sekalipun percakapan mereka, sekalipun interaksi mereka kelihatan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun murid-murid Yesus itu berinteraksi langsung, tetapi Bapak Ibu ingat bahwa mereka belum menerima Roh Tuhan di dalam kehidupannya. Roh Tuhan belum tinggal di dalam kehidupannya. Baru ketika Yesus terangkat ke surga, Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Yesus ketika mereka berkumpul di loteng atas. Ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus ke dalam diri murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya akan yang Paulus katakan yang paling penting telah kusampaikan kepadamu, 1 Korintus 13 ayat 5, bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Kristus telah dikuburkan dan bahwa Kristus telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus yang tidak diingat oleh murid-murid
Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah bukti kemesiasan Tuhan Yesus. Sekali lagi, ini adalah bukti dari kemesiasan Tuhan Yesus. Bukti kemenangan Tuhan Yesus seharusnya tidak dilakukan lagi ketika Tuhan Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai, it is finished. Artinya semua kuasa dosa, semua ikatan dosa yang selama ini menguasai manusia sudah dibayar lunas oleh kematian Yesus di kayu salib. Perkataan sudah selesai ini adalah bukti kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Dan orang-orang Kristen, orang-orang percaya seharusnya tidak perlu meragukan lagi akan kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti kemesiasan Tuhan Yesus. Bukti bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Dia bukan nabi, dia bukan guru agama, dia bukan tokoh agama. Nabi, guru agama, tokoh agama, ketika dia mati, dia tidak akan bangkit kecuali Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia mati, pada hari ketiga dia bangkit karena dia adalah Mesias. Murid-murid kehilangan pengharapan. Murid-murid tidak percaya akan kemesiasan Tuhan Yesus Kristus, dan baru mereka percaya ketika Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan selalu percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup diandalkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah kehilangan pengharapan akan Tuhan Yesus Kristus dalam menghadapi situasi, kondisi apapun di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan bangkit dan ada di dalam kehidupan kita. Inilah kemenangan kita sebagai orang-orang percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kita tidak mau seperti imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Ingat akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, karena mereka mau menolak kemesiasan Tuhan Yesus Kristus. Kita juga tidak mau seperti murid-murid Tuhan Yesus, tidak ingat akan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita ketakutan, karena kita hilang pengharapan, karena kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup sampai saat ini. Dia tinggal di surga dan melalui Roh Kudus-Nya Dia ada di dalam kehidupan kita, menolong kita untuk hidup sebagai orang-orang percaya, untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang hidup. Tuhan memberkati. Shalom.